Saudara-saudari terkasih, kita merayakan hari raya Perawan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Itu judul yang lengkap. Gara-gara Maria, orang Katolik itu boleh dibilang dicemburui, atau mungkin banyak orang iri hati sehingga suka mencemooh. Ada yang mencemooh bahwa menghormati Maria, atau mungkin mereka mengatakan bukan menghormati Maria ya, tapi menyembah Maria. Menyembah Maria itu tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan kitab suci. Kemudian juga ada yang mengatakan orang Katolik itu Allahnya 4, Bapa, Putra, Roh Kudus, dan Maria. Dari antara lain, dan masih banyak lagi cemoohan-cemoohan yang dilontarkan kepada Maria. Maka di dalam gereja Katolik, Maria mempunyai peran, mempunyai posisi yang istimewa bagi orang Katolik, bagi gereja Katolik, dan sekaligus juga Maria berperan serta di dalam kehidupan iman orang Katolik. Maka kalau saya mengajar para calon baptis atau katekumen, kebanyakan penekanan kepada pemahaman tentang Maria ini menjadi salah satu prioritas supaya mereka nantinya menjadi orang Katolik tidak kecewa karena dicemooh orang. Ya mungkin kita juga sih. Nah, orang Katolik atau dalam iman Katolik, yang sumber iman itu bukan hanya kitab suci. Sekali lagi, bukan hanya kitab suci, tetapi juga tradisi suci. Apa itu tradisi? Tradisi itu suatu ungkapan, suatu kesalehan, suatu perbuatan yang terus berulang dalam kehidupan iman gereja. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Bahkan kitab suci itu bagian dari tradisi. Tradisi dalam bentuk mungkin berupa penulisan kesaksian para rasul. Dan masih banyak kesaksian-kesaksian yang lain tidak tertulis tetapi diungkapkan dan sangat dihayati dalam kehidupan gereja. Maka salah satu ciri khas juga dalam gereja Katolik, tradisi itu tetap dipegang teguh. Antara lain yang kita terima dari tradisi itu, Anda berdoa, Salam Maria, Bapa kami. Salah satu tradisi ada doa jalan salib, novena. Itu semua adalah tradisi-tradisi yang diturunkan dari perjalanan gereja. Lalu dampak dari tradisi itu apa? Bahwa orang yang melakukan tindakan, perbuatan, atau doa-doa itu ada hasilnya. Hasilnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Perkara-perkara bahwa kita akan mendapatkan mujizat itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Maka jangan bosan-bosan untuk berdoa. Dan kemudian kalau kita ditanya mengapa orang Katolik berdoa Salam Maria, mengapa orang Katolik berdoa Malaikat Tuhan, mengapa orang Katolik berdoa novena, sementara di gereja lain tidak ada.
berbahagialah. Itulah yang diwariskan di dalam gereja Katolik. Maka seharusnya bangga menjadi orang Katolik. Banyak cara, banyak jalan, banyak kesempatan di mana kita boleh berdoa, boleh mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam perayaan ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan apa yang terjadi pada bacaan-bacaan hari ini. Tadi saya katakan bahwa orang Katolik itu tidak alkitabiah di dalam menjalankan aktivitas sebagai gereja. Kadang-kadang dibilangin orang Katolik itu suka mengada-ada, lebating repot. Saya akan menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa gereja Katolik itu menerima wahyu ilahi bukan hanya dari kitab suci, tetapi juga tradisi suci yang tidak terpisahkan dari kitab suci. Sudah saya katakan tadi, dari doa-doa, kemudian tindakan-tindakan, kesalehan dan segala macamnya yang diwariskan secara turun-temurun sampai kepada kita, dan bahkan doa-doa kepada Maria atau melalui Maria dengan perantaraan Maria juga tetap berjalan. Dari mulai doa Rosario dari Santo Dominikus abad ke-13 sampai dengan munculnya penampakan Maria, di mana Maria sungguh menjadi rahmat, menjadi berkat bagi orang-orang Katolik dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang kedua, kehadiran Maria di dunia adalah penyelenggaraan ilahi, bukan maunya Maria. Sewaktu Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, sewaktu Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku." Maka sejak saat itu Maria disucikan. Karena Maria disucikan dalam bacaan Injil tadi, sewaktu Maria memberi salam kepada Elizabeth, Elizabeth mengatakan, memberikan kesaksian, "Sewaktu salammu sampai ke telingaku, bayi yang ada di dalam kandunganku melonjak kegirangan." Dan sejak itu Elizabeth disucikan, dan juga anak yang dikandungnya penuh dengan Roh Kudus. Ini ditulis di dalam tradisi kitab suci. Yang ketiga, bahwa diungkapkan oleh Maria, mulai sekarang aku disebut yang berbahagia oleh segala bangsa. Bahwa Maria mengungkapkan kebahagiaannya, kebahagiaan hidup bersama di dalam dan nantinya diangkat ke surga. Kebahagiaan Maria ini ditampilkan dalam kitab Wahyu yang barusan kita dengar, di mana dalam kitab Wahyu dikatakan lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ada 3 hal yang sangat menarik, yaitu matahari, bulan, dan bintang.
Matahari itu diperlukan oleh manusia, dan matahari itu menyehatkan, dan matahari itu memberikan kegembiraan. Orang mencari matahari, sinar matahari, bahwa dalam situasi yang gembira. Coba kalau hari ini, esok, atau lusa tidak ada matahari, banyak orang mengeluh, banyak orang, ini kok nggak ada matahari sih, hujan melulu. Bahwa matahari itu memberikan kegembiraan. Matahari juga menghadirkan suatu bentuk kemuliaan, sebagaimana dikatakan di dalam Injil Markus, sewaktu Yesus naik ke gunung mengajak 3 orang murid, Yesus bersinar putih menyilaukan laksana matahari. Matahari melambangkan juga kemuliaan, bukan hanya kebahagiaan tetapi kemuliaan. Alat-alat terang yang diciptakan Allah ini adalah yang memberikan kehidupan, memberikan kegembiraan, dan juga akhirnya akan kembali kepada kemuliaan. Maka kemuliaan seperti itu dicita-citakan oleh setiap orang. Seperti Petrus mengatakan kepada Yesus, Tuhan, aku akan mendirikan 3 kemah bagimu. 3 kemah, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, 1 untuk engkau. 3 kemah yang mewujudkan suatu kemuliaan yang ingin dicapai oleh setiap orang. Bahwa orang ingin menikmati, mengalami kemuliaan itu. Dan kalau bisa bertahan dalam situasi semacam itu. Kemudian bulan itu kalau di kota mah nggak kerasa ya. Minimal kalau kita melihat bulan di terang bulan purnama, apa yang kita alami adalah ada perasaan gembira, senang. Ada keindahan bulan purnama. Kalau di kampung saya dulu biasanya malam-malam suka main di pelataran, main petak umpet dan lain sebagainya. Itu biasanya kami lakukan sewaktu terang bulan, seolah-olah siangnya bertambah. Di situ ada kegembiraan. Bukan hanya itu saja, upacara-upacara tradisional, entah itu masa panen, entah itu perayaan-perayaan apapun, kalau dilakukan biasanya jatuh pada bulan purnama. Maka orang merayakan kegembiraan. Kemudian yang ketiga, unsur yang lain adalah bintang. Apa dan siapa yang disebut bintang? Bintang itu boleh dikatakan orang yang sukses ya. Entah atau minimal menonjol atau ditonjolkan. Ada bintang film, ada bintang sepak bola, disebut Ronaldo itu sebagai mega bintang. Jadi bukan hanya sekedar bintang tapi mega bintang. Ada kesuksesan, unsur kesuksesan. Dan orang yang sukses, orang yang hidupnya berhasil, pasti akan senang, pasti akan gembira. Nah, maka 3 bentuk atau 3 wujud, 3 benda, terang, matahari, bulan, dan bintang itu menjadi ungkapan kegembiraan, ungkapan kemuliaan, ungkapan keberhasilan, ungkapan kesuksesan, di mana 3 hal ini ada pada Maria. Maria yang
selubungi dengan matahari, bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang yang melambangkan suku Israel menghormati dia pada waktu itu. Gambaran kitab Wahyu menjadi suatu yang hidup, di mana suasana, situasi, kondisi seperti itu sungguh dicita-citakan dan juga diwartakan oleh Yohanes kepada setiap orang. Dari kesaksian Yohanes dalam kitab Wahyu itu, apa yang kita lihat di situ adalah bagaimana kebahagiaan itu dialami. Kebahagiaan itu diungkapkan waktu Elizabeth mengatakan satu kata, "Ibu Tuhanku." Dan kitab Wahyu dengan Injil Lukas dengan mengatakan, "Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku." Suatu ungkapan di mana orang yang bisa mencapai kehadiran Allah, dia diangkat di dalam kesuciannya. Saudara-saudara yang terkasih, dari beberapa hal yang saya ungkapkan dan yang terakhir adalah bahwa semuanya itu diperoleh oleh Maria karena Kristus. Maria tidak bisa berjalan sendiri kalau bukan karena rencana Allah yang tetap mau mewujudkan janji kepada umat Israel, yaitu janji keselamatan. Dan Maria yang berani untuk menerima janji itu dan melaksanakan janji itu. Maka Maria yang melahirkan Yesus digambarkan secara terselubung sewaktu bayi itu dilahirkan. Tiba-tiba anak itu direnggut, dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan takhtanya. Siapa yang merenggut dan membawa kepada Allah, saya tidak tahu. Yang jelas kekuatan dan kehendak Allah bahwa anak itu sungguh menjadi sesuatu yang berarti di mata Allah. Maka ungkapan Maria yang dikatakan atau dari peristiwa itu diungkapkan, "Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku." Maka kendati Maria menjadi bintang, tetapi Maria tetap menjadi hamba Allah. Maria menjadi perantara hadirnya karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Maka kalau Yesus Kristus yang bangkit mulia, Maria pun, kalau kita nalar secara logika, kalau anaknya diangkat ke surga, masa ibunya yang sudah berjasa sedemikian besar tidak menerima kemuliaan seperti putranya? Maka di dalam doa-doa kita, entah itu doa Salam Maria atau doa-doa yang berkaitan dengan Maria, kemudian kalau kita berdoa malaikat Tuhan jam 6, jam 12, jam 6 sore, 3 pengantar menjadi bagaimana Maria, perjalanan hidup Maria yang selalu dikaitkan dengan Yesus, dan akhirnya ditutup dengan doa. Doanya kurang lebih yaitu, ada yang hafal masih? Atau nggak pernah doa?
Doanya dikatakan bahwa karena sengsara dan wafatnya kami dibawa kepada kebangkitan mulia. Maka kalau kita mendoakan malaikat Tuhan, antara lain kita mengingat peristiwa bagaimana Maria mendapatkan kabar gembira, bagaimana Maria menyetujui, menyanggupi warta dari malaikat ini, menyanggupi, dan dengan tujuan bahwa kita yang berdoa kepadanya bersama-sama Maria untuk menuju kebangkitan mulia putranya. Semoga sedikit renungan ini, yang nggak tahu sedikit atau panjang, mudah-mudahan membuka hati kita semakin dekat dengan Maria dan juga terlebih dengan Yesus putranya, serta menerima karya penebusannya. Amin.